setiap hari. Itulah sebabnya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur, menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa di sorga. Karena Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. In hidup kami Tuhan, lawat kami semua Bapa, dan urapi kami semua Tuhan. Baik kami melayani maupun juga kami jemaat yang duduk di tempat kami masing-masing. Tidak satu pun yang lewat daripada karya kasih-Mu, daripada lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami membuka kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak-bapak jemaat Tuhan, kita dibebaskan karena darah anak domba Allah. Yang siap bersyukur kepada Tuhan katakan haleluya. Berikan senyuman, berikan salam yang terbaik buat saudara samping kiri kanan kita. Bapak-bapak, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kami bertepuk tangan. Yang bersyukur, mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya oleh darah anak domba Allah. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa.
Baik, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Saya persilahkan kepada petugas. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami memuji Engkau. Kami bersyukur buat pekerjaan kami, buat usaha kami, buat semua yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
kesempatan untuk kali kesekian untuk berbuat bakti kepadamu. Kami mohon Roh Kudus ikut bekerja sehingga kami semua menikmati suaramu, menyambutnya, merenungkannya dengan baik dan bertekad melakukannya. Karena firman itu memberi kehidupan, firman itu menyelamatkan, firman itu membebaskan, firman itu menyucikan dan menguduskan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami siap mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya bisa undang kalau ada anggota KOR Narwastu ada, datang di depan dulu semua. Kalau ada. Mari semua anggota KOR Narwastu. Kita mau nyanyi dulu, sudah lama tidak dengar. Saya pikir kita semua nyanyi, bukan KOR saja. Bisa nyanyi persaudaraan yang rukun ya. Oh, itu sungguh alangkah baik. Wah, lihat dari sini tulisannya besar di belakang jadi. Soalnya selama dengar suara KOR Narwastu. Kita semua ikut nyanyi. Alangkah
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tahu bahwa kita semua sudah mulai menghafal nyanyian ini. Karena ini nyanyian yang mengingatkan kita tentang persaudaraan yang akrab, ikatan yang kuat di antara kita. Dan itu bisa dibangun dengan hati yang mencintai pekerjaan Tuhan, hati yang mencintai pekerjaan misi, hati yang mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Itu membuat persaudaraan kita, persahabatan kita makin kokoh. Sehingga kita memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain dalam mendoakan, dalam menasihati, dalam membimbing satu dengan yang lain supaya kita maju terus dan tidak undur ke belakang. Saya mendapatkan dorongan untuk khotbah yang saya mau khotbahkan ini belum dikhotbahkan pada minggu pagi. Sudah dikhotbahkan pada minggu kedua, kebaktian kedua dan ketiga minggu yang lalu. Tapi minggu kebaktian pertama belum. Dan ada yang mengirim berita di WhatsApp kepada saya bilang, "Bapak, kami diberkati, jadi tolong khotbah dulu itu. Khotbah di hari Minggu kebaktian pertama." Jadi kalau toko biasanya dia jual sesuatu yang diperlukan masyarakat. Dia tidak jual sesuatu yang dia perlu, tapi masyarakat perlu, baru toko laku. Jadi kalau ini masyarakatnya atau gerejanya minta, berarti itu perlu. Jadi saya akan menyampaikannya. Yaitu melarikan diri dari tanggung jawab misi sangat merugikan. Running away from mission responsibility is very damage, unprofit, tidak ada untungnya, rugi. Dan saya baca ini mengenai Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita semua tahu tentang cerita Yunus. Kita semua mengerti bahwa ayat ini jelas bahwa Yunus melarikan diri dari pekerjaan misi. Sebab dia dipanggil dan disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe dalam pekerjaan misi penyelamatan daripada bangsa Niniwe. Dan ini ayat 3 dan ayat nanti berikutnya kita akan menemukan bahwa memang dia melarikan diri daripada pekerjaan misi. Dia tidak ingin orang Niniwe selamat. Nah, yang pertama, orang yang meninggalkan dan melarikan diri dari tanggung jawab misi, pertama adalah orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Sebab begitulah firman Allah berkata bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi melarikan diri dari tanggung jawab misi itu makin jauh dari Tuhan. Yang kedua, ayat 3. Yang pertama masih kembali saya sampaikan, saya baca ayatnya 3a. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi saya kasih highlight
atau garis bawahi bahwa pertama melarikan diri dari tanggung jawab misi yang dikatakan sangat merugikan adalah menjauh dari Tuhan. Dan yang kedua, melarikan diri jauh dari pekerjaan misi itu pertama adalah jauh dari Tuhan. Yang kedua, itu menghabiskan uang untuk membeli bencana. Spending too much money to buy disaster. Jadi kalau tinggalkan pekerjaan misi itu, pertama sudah jauh dari Tuhan. Kedua, habiskan uang, harta, kekayaan itu untuk membeli bencana. Dan saya baca ayatnya. Dalam Yunus 1 ayat 3b, ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan itu, kalau dari Yafo ke Tarsis pada zaman itu memerlukan biaya yang cukup besar. Sebab itu perjalanan bukan 1-2 hari. Itu perjalanan berminggu bahkan berbulan. Baru bisa sampai karena zaman itu belum ada perahu bermotor. Semua menunggu bagaimana pertolongan Tuhan dengan mengirim angin. Kalau tidak ada angin, ya saya pernah pergi ke Rote satu waktu dari Kupang sampai ke pelabuhan Rote itu hampir 3 minggu karena tidak ada angin. Jadi waktu kita turun, kita punya muka semua sudah seperti kertas putih karena sudah sengsara di atas perahu tunggu angin untuk berlayar. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi melarikan diri dari tanggung jawab misi, satu jauh dari Tuhan, kedua habiskan uang harta untuk beli bencana. Seperti ini terjadi bagi Yunus. Dia bayar tiket, kasih keluar duit yang dia sudah kumpul, dan barangkali hari itu 1/2 daripada uang di tasnya dia habiskan. Tapi bukan untuk satu perjalanan yang nyaman dan aman, tapi mengeluarkan uang untuk beli bencana. Karena Tuhan kasih turun tofan, badai, angin ribut, dan perahu itu hampir hancur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati beberapa hari kebaktian misi. Dan kita diingatkan untuk tanggung jawab kita karena gereja ini dari awal sebelum ada duit yang banyak sudah memulai pekerjaan misi, sudah mulai bertanggung jawab kepada misi. Dan baik pekerjaan misi itu secara regional, pekerjaan misi itu secara nasional, dan pekerjaan misi secara internasional. Regionalnya dari satu gereja ini, yang kecil dulu itu lift itu sampai di sudut situ, itu gereja pertama di situ, sepotong saja. Kini telah menghasilkan hampir 500 gereja di NTT seluruh. Dulu hanya ada 1 BPD, Badan Pengurus Daerah, sekarang 3. Waktu itu belum ada uang terlalu banyak, tapi kemana-mana terus membuka gereja, membuka pos, pekerjaan misi berjalan. Dan waktu itu lebih banyak saya yang jalan pergi. Dan uang dari gereja sangat sedikit. Dan uang pribadi kami gunakan dan menghasilkan pos-pos di mana-mana. Sebab waktu memahami kebenaran ini, lari dari tanggung jawab misi, kita boleh banyak uang, tapi kita bisa menghabiskan untuk bencana. Bukan menghabiskan untuk sesuatu yang baik. Kita makin jauh dari Tuhan.
bagian yang pertama. Sampai sekarang terus kita masih melakukan, gereja ini masih melakukan pekerjaan misi. Bahkan sudah menjangkau dunia. Karena kita pernah mengirim dana bantuan misi ke Afrika. Kita sekarang mengirim dana misi untuk Jerman dan untuk Taiwan. Yang lalu untuk Tiongkok juga. Bagi misionaris kita. Dan dalam organisasi gereja ini dalam beberapa bulan ke depan akan ada 10 lagi misionaris ke seluruh Asia. Sedangkan misionaris-misionaris yang dari Indonesia, dari organisasi kita, dari gereja kita ini secara nasional kirim misionaris ke Amerika sudah 30-an, tapi itu tidak dibiayai karena pendeta di sana bisa diberikan visa kerja. Jadi mereka bisa kerja membiayai hidup mereka. Dan sekarang gereja ini mulai ada uang. Kita tidak pernah menyimpan uang banyak-banyak supaya gereja dikatakan punya uang. Tapi pekerjaan misi, sebab semua dana kita itu jangan sampai kita membelanjakan kepada yang menghasilkan bencana. Tapi lebih baik kita mengeluarkan yang menghasilkan keselamatan bagi banyak orang. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, Yunus keluarkan duit bukan untuk keselamatan daripada bangsa Niniwe, tapi dia keluarkan uang untuk beli bencana. Dan kita lihat ayat ini. Tuhan kasih turun bencana, dia sudah bayar tiket. Hasil dari tiket mengeluarkan uang itu, bencana turun bagi dia. Jadi kita semua yang ada, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bergairah dalam tanggung jawab misi. Karena melihat tanda-tanda yang sedang terjadi hari ini, sebenarnya bila kita lambat melakukan pekerjaan misi, kita adalah orang-orang yang tidak turut bekerja bersama-sama dengan Tuhan padahal hari kedatangannya makin dekat. Jadi jangan habiskan uang untuk sebuah bencana. Tapi habiskan uang dan harta kita bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita lihat dukungan kepada pergerakan teroris di dunia ini, Anda periksa di Google, berapa banyak orang menghabiskan uang untuk membantu teroris. Harta mereka, emas mereka, bahkan mereka bangun bank untuk dukung teroris. Dan kita semua tahu bahwa mereka habiskan uang untuk sesuatu yang mematikan. Sesuatu yang merugikan. Bahkan barangkali orang Kristen tidak menyadari telah mengumpulkan uang dalam grup teroris untuk bantu teroris. Mungkin kita tidak sadar. Sebab ada banyak produk daripada kelompok-kelompok pendukung teroris yang dijual di sekitar kita. Tanpa kita tahu kita sedukung. Itu berarti kita membelanjai sesuatu, membayar sesuatu yang hasilnya bencana. Nah, berpikir secara pragmatis, sekarang banyak orang ada uang, tapi dia beli hedoisme, dia beli hawa nafsu seksual, dia beli minuman yang memabukkan, dia beli narkoba, dia menghabiskan uang untuk kesenangan daging. Ini namanya menghabiskan uang, bayar tiket untuk beli bencana. Baru-baru kita nonton di televisi, salah seorang anggota DPR mewakili NTT dari salah satu partai, saya tidak perlu sebutkan partai itu. Dia menjadi anggota DPR RI. Uang resesnya cukup besar, gaji cukup besar,
Dia menghabiskan uangnya untuk anaknya, untuk bersenang-senang, membelanjai segala sesuatu buat anaknya. Anaknya bunuh pacarnya sendiri atau selingkuhannya. Menghabiskan uang untuk beli bencana. Ini satu contoh pragmatis. Hati-hati supaya kita jangan menghabiskan uang buat anak cucu kita hanya untuk menghasilkan bencana. Jangan hati-hati untuk jangan sampai kita menghabiskan uang di dalam keluarga kita hanya dia punya ending adalah menghasilkan badai dan tofan. Baru-baru saya dengan Ibu Gembala jalan-jalan di atas, bukan jalan-jalan di atas mobil, di atas mobil. Sambil bicara karena di kota ini ada keluarga yang papa mamanya meninggalkan harta kekayaan yang cukup banyak buat anak-anak. Mereka menghabiskan itu semua buat anak-anak. Tapi endingnya karena harta dan uang itu, kekayaan itu, kakak usir adik, adik usir kakak. Bahkan mereka bisa sampai di pengadilan untuk berpisah. Hati-hati supaya jangan sampai kita menghasilkan uang dan seperti Yunus bayar tiket untuk bencana. Nah ini karena apa? Menjauh dari Tuhan. Karena pertamanya menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh dari Tuhan berarti pendidikan rohani kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tidak berjalan baik. Sehingga pengeluaran yang kita keluarkan, dana, uang, harta, baik untuk keluarga, baik untuk anak, baik untuk diri kita, lebih banyak membeli bencana. Bukan membeli sesuatu yang mengakibatkan orang lain diselamatkan, orang lain ditolong. Berapa banyak orang menghabiskan uang untuk buka tempat yang remang-remang, lalu di situ tempat percabulan dan persinahan. Di situ tempat pertemuan istri orang dan suami orang. Ini namanya membayar tiket, mengeluarkan dana untuk bencana. Yunus tidak suka mendengar suara Tuhan untuk melakukan pekerjaan misi atau bertanggung jawab buat misi. Pertama, akibatnya jauh dari Tuhan. Kedua, habiskan harta untuk beli bencana. Yang ketiga, do harm to others. Merugikan orang lain. Saya baca Yunus 1 ayat 5. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu. Semua barang dagangan, usaha, toko, kira-kira kalau diterjemahkan, semua dibuang ke laut. Gara-gara siapa? Gara-gara Yunus yang lari dari tanggung jawab misi. Bukan bikin rugi dirinya sendiri jauh dari Tuhan. Dia menghabiskan uangnya membeli bencana. Tapi mendatangkan bencana buat banyak orang. Dalam bisnis, usaha, pekerjaan, masa depan. Semua proyek hancur. Sebab dengar ini ayat. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka buang ke dalam laut segala muatan kapal, semua usaha. Waktu itu perdagangan, waktu itu ada berapa banyak orang yang kirim barang dagangannya yang harus dibawa untuk dapat profit, dapat untung. Semua menjadi rugi. Mendatangkan kerugian bukan diri sendiri, tapi orang lain juga ikut rugi. Sekali lagi saya baca. Kalau lari dari tanggung jawab misi. Bagian ketiga. Do harms to others.
melakukan sesuatu yang merugikan dan menghancurkan orang lain. Awak kapal menjadi takut. Bukan orang merasa damai, aman, tentram, tapi mulai ketakutan. Lalu orang mulai membuang semua usaha pekerjaannya yang mungkin income-nya akan menolong keluarga, menolong rumah tangga, menolong orang-orang itu sendiri untuk berkembang lebih maju lagi. Semua dibuang. Mereka berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Banyak orang yang lari dari pekerjaan misi, walaupun dia jauh dari Tuhan, walaupun dia sudah habiskan uang untuk membeli bencana, walaupun dia sudah merugikan orang lain, tapi dia tetap merasa nyaman, tidur nyenyak. Karena sudah tidak ada pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak orang model seperti itu sudah jauh dari Tuhan, sudah membelanjai kekayaannya untuk mendatangkan bencana, sudah menyusahkan orang lain, tapi dia masih tidur nyenyak. Dia masih rasa nyaman. Bahkan orang menyaksikan bahwa dia senyum, dia tertawa, dia merdeka, dia bebas. Dia rasa sejahtera saja. Semua ini penuh kepalsuan. Dan yang keempat, meninggalkan tanggung jawab pekerjaan misi, being a hypocrite and a liar. Ia akan menjadi orang munafik dan pembohong. Bukti ayat ini. Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka. Jadi Yunus ditanya oleh kapten kapal, oleh ABK, anak buah kapal. Hei, kenapa kamu tidur? Kita sudah hampir tenggelam, kamu tahu. Dan coba kamu renungkan, ini sebab siapa? Sampai kita ditimpa bencana. Lalu kamu ini asal dari mana? Kamu ini siapa? Lalu dia jawab, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, artinya orang yang dipilih Tuhan, orang yang takut Tuhan. Aku takut akan Tuhan. Kan bohong, munafik ini. Lu takut Tuhan, kenapa lu lari dari perintah Tuhan untuk pergi ke Nineveh? Dia membuat pernyataan, aku orang Ibrani, saya takut Tuhan. Munafik sekali, bohong dia. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia buat pengakuan bahwa Tuhan itu penguasa lautan dan daratan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu omnipresent. Tuhan itu omniscience. Dia bilang Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Penguasa laut dan darat, penguasa segalanya. Tapi dia lari. Dia buat pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ini penuh kemunafikan, penuh dusta. Kalau you tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, penguasa atas langit dan bumi, laut dan darat, kenapa kau lari? Tapi inilah orang yang lari dari tanggung jawab misi. Run away from the mission responsibility. He not doing good. Dia tidak akan lakukan sesuatu yang baik kalau lari dari tanggung jawab misi. Yang kelima, kalau lari dari tanggung jawab misi, God move us from the comfort zone and to a terrible place. Tuhan akan pindahkan kita dari zona nyaman
menuju ke tempat yang sangat mengerikan. Jadi kalau kita lari dari tanggung jawab misi ini berbahaya. Kita lihat Yunus 1 ayat 5b. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ini zona nyaman. Tidur solo, nyaman, aman. Lalu ini yang Tuhan buat ayat 12. Kapten kapal tanya, anak buah kapal lagi tanya kepada dia, kira-kira bagaimana sampai ini laut bisa, yang ada badai, tofan, gelombang besar bisa teduh. Dia sahut, dia katakan, Yunus berkata kepada mereka, angkatlah aku, lemparkan aku ke dalam laut. Kalau tinggalkan pekerjaan misi, mulut kita yang akan bilang kepada orang, buang beta ke laut dari tempat tidur yang nyenyak. Dari zona nyaman, angkat saya dan buang ke tempat bencana. Orang yang buat itu bukan mulut kita sendiri yang akan katakan, angkat saya, buang ke dalam laut. Jadi kita lihat kisah Yunus ini mengajar kita. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab misi. Sebab kalau lari, bahaya besar bagi hidup kita ini. Pertama, sudah jauh dari Tuhan. Kedua, kita habiskan dana hanya beli bencana. Ketiga, kita menjadi orang munafik. Lalu yang keempat, dulu kita kembali, merugikan orang banyak. Dan yang kelima, kita lihat, kita merasa nyaman, aman. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memerintahkan orang lain. Pindahkan saya dari tempat tidur yang nyaman, nyenyak ini, buang ke laut yang sedang bergelora. Dan bukan itu saja. Saya baca dulu ya ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Sudah tidak ada gunanya. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Dari mulut kita akan membuat pengakuan. Ini sebab saya lari tinggalkan tanggung jawab misi. Membuat badai yang besar ini. Buang saya dari tempat tidur nyaman saya. Zona nyaman saya ke dalam laut. Lalu ayat 15. Bukan saja ke dalam laut. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Saya lanjut baca. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bukan saja di atas laut, di dalam laut, tapi turun sampai di dasar laut. Keadaan tidak nyaman. Waktu kita baca ini selanjutnya, Yunus berteriak, saya sudah dikelilingi oleh lumut dan rumput laut. Saya ada di bawah gunung-gunung. Saya sedang ada di dasar maut dan tempat kematian. Kenapa itu terjadi? Ini ending dari orang yang tidak punya tanggung jawab misi. Itu sebabnya kenapa saya sebagai gembala, sebagai imam dan kadim, terus kasih ingat kita sekecil apapun. Uang, dana, waktu, sesedikit apapun. Mari kita sisihkan buat pekerjaan misi. Sebab yang sedikit-sedikit itu, kalau kita duduk sekarang dan renungkan, dari satu gereja kecil dan lahir sekarang hampir 500 gereja di Nusa Tenggara Timur. Di Indonesia
kita sudah punya beberapa tempat yang kita sewa tiap bulan hotel untuk ada kebaktian. Di luar negeri beberapa banyak tempat kita sudah kirim duit tiap bulan untuk membiayai. Dari mana? Dari gereja ini. Kita bisa kasih 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 20.000. Lalu bendahara kumpul. Lalu itu teratur dikirim. Baru-baru kita hentikan pengiriman uang ke luar negeri dalam Departemen Misi Internasional dalam organisasi kita yang berkantor pusat di Jakarta, untuk supaya mereka salurkan, karena kita fokus dalam membangun pekerjaan misi di OEMOVA. Kita harus segera selesaikan gedung gereja yang menelan hampir 400 juta rupiah. Lalu kita melengkapi dengan seluruh peralatan dan segala. Sekarang mereka sudah berbakti. Nah, sekarang kita mulai alihkan kembali dana kita ke nasional dan ke internasional. Dan mari kita bekerja bersama-sama. Karena sebenarnya apa yang saya sampaikan ini dengan tujuan supaya jangan ending kita dari zona nyaman pindah ke dalam laut. Dari dalam laut turun ke perut ikan. Dari perut ikan turun ke dasar laut. Baru kita berteriak seperti Yunus berteriak. Mari bekerjalah selagi hari siang. Karena malam akan datang. Dan tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Escape from mission work. Spend a lot of money. Or pay a ticket and your life becomes the prize. Melarikan diri dari pekerjaan misi, mengeluarkan banyak uang, atau bayar tiket dan nyawa jadi taruhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biayanya, yaitu biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar. Mari kembali melaksanakan pekerjaan misi. Tidak banyak mengeluarkan uang, sebab tidak selalu kita beri buat misi uang yang banyak. Tapi kumpul menjadi banyak. Karena waktu Yunus naik kapal selam yang namanya ikan besar, itu kapal selam, ia tidak bayar tiket lagi. Dan nyawanya selamat dan ia menjadi berkat bagi orang Ninewi. Jadi kalau kita lihat ini, dia bayar tiket, naik kapal untuk lari ke Tarsis. Nyawa dalam bencana. Tapi waktu dia tidak bayar tiket, nyawa selamat. Lalu orang lain selamat. Karena dia dimuntahkan ke tepi pantai Ninewi. Dan dia berkhotbah dan Ninewi diselamatkan. Now is the time. Going back to carry out the work of the mission. Ini saatnya. Mari kita mengerjakan dan melakukan pekerjaan misi. Sebelum Tuhan panggil kita semua pulang. Kalau kita sibuk kerja, kumpul duit, kumpul kekayaan, harta, tidak salah. Tapi jangan lupa pekerjaan misi. Karena pekerjaan misi menyelamatkan bukan satu orang saja, ribuan orang. Kita yang ada di sini hasil dari pekerjaan misi misionaris pada tempo lalu. Jadi mari kami ingat itu semua. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tahu berterima kasih dengan doa, dana, dan daya.
Mari kita tunduk sejenak. Kita akan nyanyikan bersama, bila aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut. Firman-Mu juga menuntun aku, Tuhan, dan tangan kanan-Mu menopang aku. Bila aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut, firman-Mu juga menuntun aku, Tuhan, dan tangan kanan-Mu menopang aku. Kemana ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana ku dapat lari dari hadapan-Mu? Oh, bila aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut, firman-Mu juga menuntun aku, Tuhan, dan tangan kanan-Mu menopang aku. Kemana ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana ku dapat lari dari hadapan-Mu? Oh, bila aku terbang dengan sayap fajar dan tinggal di ujung laut, firman-Mu juga menuntun aku, Tuhan, dan tangan kanan-Mu menopang aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Misi adalah pekerjaan gereja ini. Itu bukan pekerjaan gedung ini, tapi pekerjaan individu di dalam gedung ini. Kalau kita berkata, I love Jesus Christ, saya cinta Tuhan Yesus.
Janganlah kerajinan kita menjadi kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 1. Sebelum kita ambil perjamuan Tuhan untuk ingat kasih setianya, pengorbanannya. Mari kita berkomitmen sebagai ucapan terima kasih kita. Sekecil apapun kita mau melakukan pekerjaan misi. Kalau Bapak Ibu mau katakan itu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan bersama gembalamu. Kita satu hati, satu roh, dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Sisa hidup ini kami akan gunakan bagi pekerjaan misi sekecil apapun. Bapa di sorga, ini kami semua. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Sisa hidup ini di dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan daripada setiap individu. Kami percaya Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tapi dalam kesibukan itu, kasih ingat kami untuk kami tidak lupa pekerjaan misi. Karena itu yang dikerjakan oleh Bapa di sorga dengan missio Dei, misi penyelamatan dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai kehadiran-Mu untuk penebusan dan keselamatan kami. Dan Engkau ajar kami untuk ingat apa yang Engkau kerjakan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami tidak bisa berdiam diri. Kami tidak akan berada terus di zona nyaman kami. Karena itu sangat berbahaya bagi kami sendiri. Tolong supaya kami ada di dalam rancangan dan planningnya dan desainnya Tuhan. Bagi rumah tangga kami, bagi suami, istri, anak-anak kami, bisnis, usaha, pekerjaan kami. Biar Tuhan dimuliakan, disanjung dari dalamnya. Pakai seluruh hidup kami ini. Sebagai imam kadim dan abdi Allah menyerahkan tiap kami dalam tangan-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Mari kami angkat nyanyian kasih-Mu, karya-Mu, dan pelayan meja akan datang ke meja perjamuan. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Perjamuan Tuhan, kuduskan kami. Biar Roh Kudus berbicara di hati kami
untuk terus kami mengasihi Tuhan di tengah pergumulan, di tengah tantangan, himpitan, dan pressure yang mendera hidup ini. Dan biar dengan perjamuan Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, dan tetap berpengharapan bahwa kami adalah milik Tuhan Yesus. Dan kami mau berjalan di dalam panggilan dan rancangannya. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Setelah kami ditebus dari latar belakang kami masing-masing, yaitu sebagai orang berdosa, lalu dijadikan anak-anak Allah. Engkau mengubah status kami demikian rupa, sulit diterima dengan akal sehat. Sebab itu yang Engkau lakukan bagi kami, mengubah status kami dari yang buruk menjadi yang terbaik, menjadi dari yang terbuang menjadi yang terpilih, dari anak iblis menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Jesus, we come before your presence this morning. Before we take Holy Communion, bread, speak about your body broken for all of us. Wine, speak about your blood shed for all the world, especially this morning to all of us. Before we take bread and wine, and we eat and we drink, remind us to remember how you love all of us. And let all of us stand on the holy ground to take bread and wine in the Holy Communion this morning. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you, Lord. Kami mengasihi-Mu. Engkau baik bagi hidup ini. Engkau menuntun kami, Engkau bimbing kami, Engkau tolong kami, Engkau kuatkan kami. Kami sambut perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roti yang Bapak Ibu lihat bicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dituang di depan kita bicara tentang darah Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian baru itu yang tercurah karena kita. Ambillah dan minumlah. Dalam persekutuan berjemaat di tempat ini kita tidak mengenal gereja sedia. Karena kita dididik bukan bersedia pada waktu perjamuan kudus saja, tapi pada segala waktu. Bagi anak kecil yang belum mengerti tentang perjamuan kudus supaya jangan diberikan. Kalau saudara tamu, kami tidak berkeberatan buat saudara mengambil perjamuan kudus. Namun kami ingatkan, hendaklah bapak atau ibu yang adalah tamu memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat untuk mengasihi Tuhan Yesus dan bersedia tunduk kepada perintahnya. Setelah terima roti dan anggur, kita tunggu sampai ada aba-aba untuk kita makan minum bersama. Kita angkat sebuah nyanyian dan segera Bapak Ibu dilayani.
lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap bagiku, sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosaku. Ku datang
kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita nyanyi, aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Sambil kita ingat, Ia mati ganti kita dan untuk kita. Mari kita dengar pertama Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar ayat 25 dan 26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih
blessing on all of us. Terima kasih buat rahmat, berkat, belas kasihan, kasih sayang-Mu buat kami. Pemeliharaanmu tidak pernah berhenti bagi hidup ini. Naunganmu, tuntunanmu terus Engkau berlakukan di hidup kami. Sehingga kami dalam usaha dan pekerjaan menikmati berkat-Mu. Di dalam rumah tangga, pasangan suami istri, selalu Engkau hadir sehingga suasana yang kadang-kadang didera dengan masalah terselesaikan dengan baik. Juga ketika bisnis dan usaha dan pekerjaan mengalami tekanan, pressure, dan mungkin ada kerugian, Engkau selalu hadir dan mengokohkan dan meneguhkan. Atau dalam hidup ini mendapatkan kesulitan dari sahabat dan teman, Engkau masih beri kami berdiri kokoh di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau gembala agung kami. Kami tahu Engkau penuntun hidup kami. Kami tahu Engkau juru selamat kami, Allah dan Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai pagi ini kalau kami ambil perjamuan Tuhan, kami makin ingat betapa Engkau mengasihi kami. Ajar kami semua untuk di sisa perjalanan kehidupan kami terus mengasihi Tuhan. Sekalipun kami dikelilingi dengan berbagai macam ujian, cobaan, pengaruh-pengaruh dosa, pengaruh dunia ini, dan berbagai macam cara iblis untuk menghancurkan kami. Kami tahu Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, menara keselamatan kami. Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang memeluk kami dengan pelukan yang hangat. Sampai kami tiba pada pagi hari ini mengambil perjamuan Tuhan. Kami tahu bahwa kami diberi kesempatan untuk kali kesekiannya merenungkan kasih setia-Mu, cinta-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan. Bagi sidang jemaat yang belum punya pekerjaan, Engkau buka pekerjaan. Kami berdoa buat anak cucu kami semua, supaya dalam pendidikan mereka mulai dari tingkat TK sampai universitas, mereka berhasil karena Engkau menyertai dengan memberi hikmat pengetahuan kepada mereka. Dan beri mereka, anak cucu kami, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Cinta orang tua, mengasihi orang tua. Supaya umur mereka dikasih panjang di atas bumi dan diberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya anak cucu kami menjadi anak-anak cucu yang jadi kesaksian di mana mereka beraktivitas, dan kami semua. Kami berdoa buat para janda, balu, duda, yatim, piatu, cukupkan keperluan mereka. Kami berdoa buat misionaris-misionaris kami. Misionaris kami, Rika dan suami di Berlin, Tuhan tolong mereka. Ian dan istri dan 2 anak mereka yang sebentar lagi mereka berangkat ke Taiwan karena mereka sudah mendapatkan sewaan rumah di Taipei. Tuhan tolong supaya mereka bekerja dengan baik di sana untuk menolong orang-orang Taiwan yang banyak belum mengenal Tuhan, masih penyembahan kepada arwah dan bermacam tahyul di sana. 10 misionaris lagi yang akan dikirim ke seluruh Asia. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa buat misionaris-misionaris kami yang ada di Amerika. Lady dan suami dan 4 anaknya yang ada di Pennsylvania, yang ada di kalangan suku Amis. Tuhan pakai mereka bagi kemuliaan nama-Mu dan semua teman-teman misionaris di sana.
Kami juga berdoa Tuhan Yesus supaya kami semua yang ada dalam gereja ini tetap memiliki hati misi. Dan kami bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Engkau perintahkan berkat ke atas alur bajak kami semua dengan lemak dan embun dari sorga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman hamba Tuhan di seluruh NTT, berkati mereka dan di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemilu pada 14 Februari untuk memilih presiden dan anggota-anggota dewan, anggota-anggota legislatif. Tolong supaya bangsa ini memilih presiden yang tepat, memilih anggota legislatif yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkati semua saudara kami di seluruh dunia yang mengikuti ibadah kami secara online dan streaming. Berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kebaktian kedua dan ketiga. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Saya persilakan kepada para petugas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika kami menikmati perjamuan kudus, kami selalu diingatkan penderitaan Tuhan untuk menyelamatkan kami dan menjadikan kami suara Tuhan. Kami melanjutkan pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, jadikan kami supaya menjadi pelaksana firman-Mu. Jangan kami seperti Yunus, menghindarkan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dan juga kami bawa persembahan pergumulan kami. Tuhan, Engkau memberkati. Jadikan persembahan ini menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan di muka bumi ini. Ini doa dan seruan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Pertama, kebaktian kunjungan hari Rabu depan ini jam 5 sore di rumah Ibu Rizky Amabi. Itu dekat di gereja Silo. Gereja Gemit, jalan dari situ. Di ujung dari gereja itu rumah dari Ibu Rizky Amabi. Jangan lupa tanggal 3 Desember adalah Adventus yang pertama. Berarti tinggal 2 hari minggu lagi ya. Kita memasuki minggu Adventus yang pertama. Mulai minggu depan diberikan kepada kita kesempatan bila Bapak Ibu ada persembahan khusus berupa barang, pakaian, dan lain-lain untuk kita kirim. Karena itu sudah jadi tradisi kita di sini. Kita kirim ke hamba-hamba Tuhan dan jemaat di pedesaan. Jadi hitung-hitung lemari pakaian, baju di lemari pakaian. Jadi hitungnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
kasih keluar begitu. Lalu kumpul, lalu bawa. Kalau sepatu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu ambil. Taruh di dos, bawa datang di gereja supaya kita kirim. Bisa juga alat tulis, menulis buat anak-anak sekolah kita di desa. Bisa juga pakaian seragam. Apa saja yang kita tahu bisa dipakai oleh anak-anak kita. Setahun satu kali kita lakukan itu. Kalau tidak bisa bikin jangan paksa. Tapi kalau bisa bikin lakukan. Juga kalau kita ada persembahan yang mau diberikan karena minggu depan barangkali kita mulai ada panitia Natal, bentuk panitia Natal. Supaya lebih awal. Karena ada 2 tanggal yang dipilih, tanggal 13 dan tanggal 19 Desember. Masih diundi 13 atau 19. Adalah pesta Natal kita. Baru-baru kita punya 2 kekasih meninggalkan kita. Ibu Nale Octavianus, Ibu Nale Mary Nale Octavianus, dan baru kemarin dimakamkan Bapak dan Ratu Edo. Kita semua harus siap sedia pada segala waktu. Karena jalan seperti itu kita semua tidak tahu. Karena itu perbaiki, siapkan diri kita secara matang dan baik di dalam Tuhan. Jangan lupa kartu janji iman kita yang sudah diisi, dikembalikan sebelahnya. Lalu yang sudah kirim lewat bank, dikirim bukti pengirimannya supaya Departemen Misi bisa mengumpulkan semua dana itu. Pengurus Departemen Misi Bapak Ibu sudah kenal, sudah tahu. Jadi kalau kurang paham sesuatu mengenai formulir janji iman itu, tanya sama mereka. Baik. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada yang baru pertama kali, tolong angkat tangan. Baik, tidak ada. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Goodness of God dalam bahasa Inggrisnya ya. I love you, Lord. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Father, I know you as a friend. I have lived
Kami ikut bersyukur bersama kekasih-kekasih kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau baik di dalam hidup mereka. Mereka telah menjalaninya dan mereka menikmati bagaimana Tuhan tolong, menjaga, melindungi, memelihara mereka. Kini kami semua satu hati bersama jemaat berdoa buat kekasih-kekasih kami. Tuhan beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu Tuhan jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya dan celaka. Dan semua cita-cita yang belum terlaksana dan belum jadi nyata, Tuhan buat jadi nyata dalam hidup mereka. Kalau mereka ada dalam pergumulan mengenai keluarga, mengenai pekerjaan, masa depan mereka, mengenai anak-anak mereka, mengenai hari hidup mereka secara pribadi, Tuhan dengar doa ini. Kami taruh mereka dalam tangan-Mu. Lindungi mereka. Ikat mereka kuat bersama kami dalam kasih-Mu. Sehingga kami bersatu di dalam Engkau dalam menanti kedatangan-Mu. Kami berdoa supaya di dalam panjang umur mereka, mereka jadi saksi di dalam tempat pekerjaan, rumah tangga mereka, dan di mana mereka beraktivitas. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus dari kekal sampai kekal. Pelihara mereka Tuhan Yesus mulai hari ini dan seterusnya. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, and compassion from our Lord God the Creator. Terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun. Tuhan berkati. To all our brothers all the world, whether you join us in the Sunday service this morning, we hope you get blessing and be blessed. Thank you for your time. You prepare and provide for this meeting. Our brothers in Europe, Middle East, Africa, Asia, Australia, New Guinea, Hong Kong, and United States, may God bless you where you join with us this morning. We ask you pray for us in the New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Indonesia, so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. Speaker this morning is Pastor John Adu, pastor from New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25. By them, don't run away from the mission responsibility. God bless you.